karena Allah telah mengarahkan kita, yaitu cinta kita, harap roja kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah salah satu salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari hadirin, kita buka majelis alim ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di subuh hari yang berbahagia ini kita lanjutkan kajian tauhid. Kitab tauhid kita sudah selesai membahas 7 penyimpangan akidah. Penyimpangan akidah sudah selesai. Sekarang masuk kita ke berikutnya, penanggulangan. Di kitab kita ini kita akan berbicara penanggulangan. Penanggulangan atau perbaikan yang kita bahas yang lalu itu adalah penyebab. Kalau sudah ada penyimpangan atau kehancuran dan kerusakan, tentu ada pula penanggulangan. Bagaimana cara menanggulangi? Kadang-kadang kita berbicara kehancuran dan penyimpangan, tetapi lupa untuk bagaimana cara menanggulangi. Jadi sekaligus kitab tauhid kita yang kita bahas ini sudah selesai membicarakan penyimpangan, dan dia akan berbicara pula cara menanggulanginya. Cara penanggulangan ini kita baca dulu. Ini yang harus kita harapkan, kita ambil perhatian ya. Jadi kita akan menyuguhkan solusi ya apabila sudah terjadi banyak penyimpangan. Coba dibaca dulu. Coba baca. Cara menanggulangi penyimpangan akidah. Cara menanggulangi penyimpangan di atas ringkas dalam poin-poin berikut ini. Yang pertama, kembalinya kepada kitabullah atau Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah. Cara untuk penanggulangan penyimpangan akidah dan kehancuran, yang pertama, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Coba tulis dulu, kembali, yang pertama kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Coba tulis biar dia menjadi catatan penting kepada kita. Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Cara penanggulangan, tulis temanya. Cara penanggulangan penyimpangan akidah. 1. Cara penanggulangan penyimpangan akidah. 2. 1. Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah.
penanggulangan akidah. Satu, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah di dalam kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah di dalam pengambilan akidah yang sahih, di dalam pengambilan akidah yang sahih. Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah di dalam pengambilan akidah yang sahih. Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah di dalam pengambilan akidah yang sahih. Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah di dalam pengambilan akidah yang sahih. Ya, dalam pengambilan akidah yang sahih. Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah di dalam pengambilan akidah yang sahih. Udah hadirin, jadi cara penanggulangan akidah, bukan main-mainin ya, istilahnya hancurnya akidah, lalu dikasihnya solusi untuk menanggulanginya supaya kembali berakidah, begitu maksudnya. Yang pertama diajaknya kita kembali kepada Al-Quran, kitabullah, As-Sunnah, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ingat, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah yaitu dalam rangka apa? Membicarakan masalah tauhid dan akidah. Itu dulu yang pertama. Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dalam rangka membicarakan masalah tauhid dan akidah. Jadi kalau kita berbicara kembali kepada tauhid dan akidah, harus mutlak berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Sekarang antum mau bicara apa? Bicara tauhid? Mari melewati Al-Quran dan As-Sunnah. Memperbaiki akidah? Mari melewati Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi berbicara akidah dan tauhid harus berdalilkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau Anda ingin tauhid dan akidah ini sempurna, ya kan, tepat dan benar. Itu siapapun orangnya, walaupun dia profesor guru kami, guru tauhid kami itu profesor. Sekarang apanya? Al-Quran dan Sunnah dalilnya, silakan. Guru kami itu tidak profesor, guru-guru biasa, tapi membahas tauhid dan akidah yaitu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Silakan. Maka akan insya Allah akan pasti murni tauhid kita. Tak bisa dipungkiri lagi. Kenapa? Karena kita mengenal Allah melalui Al-Quran. Sifat-sifatnya, ya, katakanlah zat dan sifatnya, keinginannya yang tak layak untuknya, melewati Al-Quran langsung. Al-Quran akan membicarakan apa yang tak layak bagi Allah.
dan bagaimana cara mengimani sifat-sifat yang Allah sandarkan terhadap dirinya. Langsung Al-Quran nanti akan mengungkapkannya. Bukan akal kita, bukan hasil pemikiran kita, ya, bukan hasil dari filsafat kita, tapi memang langsung apa yang Allah ungkapkan, apa yang dia senangi sama yang tidak dia senangi, keinginannya melewati langsung firman Allah. Itulah guna manfaat Al-Quran bagi kita, menerangkan tentang diri Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Jadi hadirin khusus kita di subuh hari yang berbahagia ini, bagaimana Bapak, Ibu, sepakatkah kita untuk mengkaji tentang diri Allah yang dengan istilah tauhid dan akidah ini kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah? Itu dulu. Sepakat. Artinya apa? Apabila ada orang berbicara tauhid atau akidah tidak mengikuti Al-Quran, artinya apa? Kita akan menolaknya. Kita tidak setuju. Kita tidak sepaham. Itu artinya. Kalau kau berbicara tentang Allah tidak pakai dalil, kami tidak mau. Kami takut. Kami takut terjadi kesesatan. Kami takut terjadi penyimpangan. Tapi kalau kau berbicara tauhid, mana Al-Quran, mana dalilnya, mana sunnah Rasul yang membicarakan hal ini. Tapi kalau berbicara tauhid melewati Al-Quran, kami akan terima 100%. Kalau Bang Sunang ada 1000%, kami akan terima, kami tidak akan bantah. Tapi betul Al-Quran ya, Al-Quran membicarakan. Insya Allah. Ini harus kita sepakati Pak. Jangan nanti setengah main, begitu Al-Quran menceritakan tentang diri Allah, udah kita tak terima. Udah kita takwil ke yang lain-lain. Tak terima kita. Padahal yang membicarakan adalah Allah. Bukan begitu nanti. Umpama. Allah membicarakan. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah telah berbicara. Berbicara itu sama artinya berbincang-bincang, berbicara. Wa kallamallahu, kallama apa artinya? Kallam, berbicara, berbincang-bincang. Itu kallama, bukan wakalama. Kalau wakalama dengan kallama itu sangat berbincang-bincang. Berarti bukan sedetik dua detik. Kallama, allama timbangannya. Itu guna manfaat kaidah bahasa Arab. Sama alima, kalima, sama kallama. Kallama sangat berbincang-bincang. Makanya diartikan berbincang-bincang, bukan sedetik dua detik. Begitu kalau istilah waktu. Musa taklima, Allah dengan Musa taklima, betul-betul berbicara. Taklima, betul-betul berbicara. Yang mengatakan demikian sama Al-Quran. Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwasanya Allah berbincang-bincang dengan siapa? Musa, betul-betul berbincang. Coba, bagaimana kacamata tauhid akidah kita menerima hal ini? Bincang. Coba. Ini nanti salah satu contoh ini nanti. Ya sudah. Kalau yang mengatakan itu adalah Al-Quran, kita terima. Benar, Allah berbincang dengan Nabi Musa, ngomong-ngomong dengan Nabi Musa. Taklima, betul-betul berbincang. Tapi jangan bapak bahas lagi bagaimana cara berbincang-bincangnya. Ya Ustaz, kalau begitu dulu kiri kopi itu Ustaz. Di sinilah nanti ilhadnya kita. Nanti ikuti setiap malam Jumaat ilhad. Apa arti ilhad? Ilhad perbuatan, mulhid orangnya. Apa arti ilhad? Pengingkaran. Berarti kita mengingkari, bermain-main, mengejek-ngejek. Jika begitu Ustaz, udah kayak kopi itu Allah sama Musa. Dulu cerita bincang-bincang kan.
Padahal Bapak bukan diajak Bapak hal-hal itu. Bapak hanya diajak untuk mengimani. Diajak untuk mengimani. Apa untuk mengimani? Bahwa Allah berbincang dengan Musa. Siapa yang bilang Al-Quran? Ya sudah, terima. Tentang bikaifa takyib, itu makanya nanti ada 4 ternabi tauhid ahli sunnah wal jamaah. Yang pertama apa? Tahrib. Tahrib. Yang kedua apa? Taib. Ta'dil. Yang ketiga apa? Takyib. Yang keempat apa? Tamsil. Tamsil. Itu nanti ikuti kajian tauhid ini. Di malam Jumat itu sudah habis pengen bahas. Jadi yang ini jadi main. Ya iman aja. Jangan ada tanya bagaimana Allah cara berbincangnya. Wallahu a'lam. Taklid serahkan kepada Allah. Yang penting imani secara tauhid. Allah berbicara denganmu. Musa alaihi salam. Jangan bapak khayal-khayal. Gimana cara berbincang itu kan dia? Apa ini kan? No, hang. Karena kita sendiri yang tak terima. Datang setan itu dari dalam. Merusak-rusak. Begitulah seterusnya. Nah, ini yang saya maksudkan bertauhid melalui Al-Quran. Bertauhid dan berakidah melalui Al-Quran. Salah satu contohnya Allah menceritakan dalam Al-Quran, Musa, Allah berbicara denganmu. Musa taklima, betul-betul berbicara. Bagaimana cara berbicaranya? Wallahu a'lam. Pokoknya Musa ngomong dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu contoh bertauhid melalui Al-Quran. Cuman kalau Bapak terimanya itu Allah Ta'ala berbincang-bincang dengan Musa. Terima. Tapi jangan Bapak tanya bagaimana cara berbincangnya. Jangan Bapak tanya bagaimana cara berbincangnya Allah dengan Musa. Ikuti Bapak kitab Tauhid Wasitiyah ini. Begitulah ya. Seseorang bertanya kepada Imam Malik rahimahullah, wahai Imam Malik, bagaimana? Bukan aku tak beriman dengan Allah, aku beriman dengan Allah. Tapi ada nak kutanya sama kau, itu kan Imam Malik. Bagaimana cara Allah turun dari langit ke bumi? Karena ada Al-Quran mengatakan Allah turun ke bumi sepertiga malam. Tertunduk Imam Malik. Ini kawan bertanya ni jundit bunyi negara aku dengar. Tapi mana itu sekeringat Imam Malik. Tapi Imam Malik tetap santai menanya tentang masalah. Mampu belakang? Itu semua dalam ya. Sambung ya. Apa dah? Akan tinggal tahu. Nanti dulu ya. Assalamualaikum. Iya. Apa cerita? Di rumah kenapa? Nanti ya. Mengajikan dia. Assalamualaikum. Bikin peringatan. Jadi apa kata Imam Malik? Bertanya tentang bagaimana Allah turun adalah bid'ah mengadu-adu. Tugas kita hanya kata Imam Malik mengimani Al-Quran membicarakan bahwasanya Allah turun. Tapi jangan kau tanyakan bagaimana Allah turun, karena para sahabat tidak pernah bertanya kepada Rasul, ya Rasul, bagaimana cara Allah turun. Tetapi imani Allah turun ke langit dunia. Yang membicarakannya adalah Al-Quran. Ini salah satu contoh. Dan saat ini kalau andai kata Bapak hendak bertanya lebih panjang tentang ini, saya rasa ini tidak tempatnya belum. Ini belum waktunya, belum saatnya. Karena kita baru belajar cara menanggulangi. Ya. Jadi kalau Bapak ingin ini tuntas, datang Bapak setiap malam Jumat, Ba'da Isya, atau buka langsung
channel MTC langsung. Karena di subuh ini memang belum tempatnya, ya, karena akan kita banyak berbicara tentang masalah dalil nanti, berbicara masalah dalil, ya. Jadi maaf, cuma saya hanya mengimbaskan tentang masalah kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, berbicara tentang masalah tauhid dan akidah harus berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Nah, jadi walaupun Bapak ajak saya bincang-bincang hal itu, ini belum tempatnya dan belum masuk ke dalam pembahasan itu. Nah, ya. Allah alam. Baru lanjutkan goreng lagi sedikit lagi tadi, kembali kepada Al-Quran Sunnah dalam pengambilan akidah yang salihah. Artinya agar murni akidah kita sahih, itu maksudnya kembalilah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ajak masyarakat, ajak anak dan istri kita membahas masalah tauhid berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena hadirin, apabila tidak berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah tentang membahas, tentang mengkaji tauhid dan akidah, maka orang akan masing-masing menimbulkan akalan sendiri. Orang tidak ada standar yang dipakai. Kalau menurut kami kan Allah Ta'ala itu begini, jam. Datang pula lagi agak lain dikit ilmunya. Menurutku Allah Ta'ala itu begini, jam. Akhirnya masing-masing masih bikin videonya. Akan begitu. Makanya jalan solusi supaya nyatu, kembalikan saja kepada Al-Quran dan As-Sunnah tentang berbicara tauhid dan akidah. Kenapa? Karena ini yang pasti benarnya. Membicarakan apa saja, ya, membicarakan apa saja, membicarakan Allah, cara menyembah Allah, ya, cara menyembah Allah, bahkan sampai kepada cara untuk bermuamalah kita diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak akan mungkin Allah berbicara tentang masalah syariatnya, ya, masalah berbicara kehidupan, mengatur kehidupan kita, sementara dia tidak mengenalkan dirinya siapa dia. Itu tidak mungkin. Nah, jadi kalau begitu Al-Quran yang 30 juz ini lebih apa namanya? Lebih banyak begitu ya. Lebih banyak membicarakan tentang dirinya. Baru dari situ baru berbicara, ya, tentang hal-hal yang lain. Sebagaimana Rasul 13 tahun kan lebih banyak waktunya berbicara tentang apa? Tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut dengan nanti apa? Tauhid. Jadi ada berapa tahun Rasul mengajarkan tauhid? Ada 13 tahun. Sedangkan 10 tahun lagi barulah belajar tentang muamalah, jinayah, mudakat, segala macamnya. Masalah mengatur kehidupan manusia. Jadi beginilah lamanya kita hidup, ya. Tak pernah kita tuntas berbicara tentang Allah melalui Al-Quran. Kan lucu. Malu kita. Berapa beruang? 50 tahun. So bagaimana lawak sudah berbicara tentang masalah mengenal Allah melalui Al-Quran ini? Tanam paham bodoh aku terjemahan mau cara Allah Ta'ala dengan Al-Quran tanam paham bodoh aku tinggal lagi dengan Al-Quran hakimis sholat dirikan sholat gitu. Jadi seakan-akan kehabisan bahan orang, ya, tentang berbicara tentang Allah melalui Al-Quran. Kehabisan bahan, kehabisan pelajaran. Orang sudah banyak berbicara hanya tentang katakanlah dulu mengatur kehidupan manusia, tetapi tentang sang pengatur sedikit sekali orang berbicara melalui Al-Quran begitu. Yang paling naibnya kita kadang tak duduk, Pak, tak duduk. Kalau masyarakat tak duduk tauhidnya melalui Al-Quran, itu masih maklum kita. Karena ustad, Pak, ustad gondang. Apa gondang itu kondang? Apa biasa di lapangan namanya? Ustad kondang ya. Ustad kondang kan, Pak. Tak duduk bicara tauhidnya melalui Al-Quran dan Sunnah. Tak duduk. Nah, jadi walaupun demikian kita masyarakat
Walaupun tak duduk pas tauhid kita membaca Al-Quran, tapi ada keinginan dan kemauan kita untuk mempelajarinya. Baru yang kedua, kita jauhi anti-antinya, yaitu kesyirikan, insya Allah. Nah, ini syirik ini tak boleh. Nah, itu dah, alhamdulillah. Tapi kalau sempatlah Bapak orang yang ilmuwan, syekh pula, masyayikh, ustaz, itu, ya Allah, ya kan? Duduk tentang pengenalannya kepada Allah. Bayangkan bagaimana pula murid-murid yang Bapak pimpin, yang Bapak tuntun. Bagaimana pula tauhid. Masya Allah. Oke, coba lanjut, mungkin yang lain. Sebagaimana para salafus soleh mengambil akidah mereka dari yang keduanya, itu Al-Quran dan As-Sunnah, tidak akan dapat memperbaiki akhir umat ini kecuali apa yang telah memperbaiki umat pendahulu. Sudah. Sebagaimana orang-orang saleh, as-salafus saleh, orang-orang yang terdahulu, begitu Rasulullah pindah ke sahabat, begitu juga sahabat kepada tabi, terus kepada imam-imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali. Di bawahnya sudah disebut apa? Salafus saleh. Mereka kembali kepada apa? Tauhidnya para sahabat, tauhidnya para imam-imam, tauhidnya para imam-imam. Kenapa? Karena tidak akan dapat memperbaiki apa? Kerusakan dan kehancuran, kesesatan, ya, penyimpangan akidah tanpa kembali kepada apa? Al-Quran dan As-Sunnah berbicara tentang masalah tauhid dan akidah. Allah tidak akan serahkan dunia ini, bumi ini tidak Allah akan serahkan, tidak akan Allah serahkan bumi ini, tampuk kekuasaan bumi ini, khilafah ini, kepada orang yang tidak sahih akidahnya, yang akidahnya tidak berdasarkan yang dikehendakinya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulnya. Dia tidak akan serahkan. Sama artinya apa? Akan memperpanjang kehancuran. Itu. Jadi para salafus saleh turun-temurun terus tauhid dan akidah mereka tetap murni apa? Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Termasuk para imam-imam. Ada juga saya menjadi pemikiran saya, kenapa ya kita pada umumnya pikir kita selalu kita berbicara melalui imam-imam yang empat. Betul tidak? Pikir. Aku jangan mazhab Hanafi aku bah. Apa itu? Pikir kok. Cara sembahyangku, cara berwudukku. Aku orang memang Hambali. Cara salatku, cara puasaku. Aku imam apa lagi? Hanafi, Hambali. Aku imam Maliki. Ya aku imam Syafi'i. Cara berwudukku, cara apa? Yalah. Tapi tak ada yang mengatakan tauhidku mengikuti Imam Syafi'i. Ada bapak rumah ini. Mari kita membahas tauhid dari Imam Syafi'i. Ada bapak rumah. Mari kita bahas tentang melewati jalur Imam Hanafi tauhidnya. Tak ada. Padahal Hanafi, Maliki, Syafi'i tauhidnya satu, sama. Yang terjadi perbedaannya mana? Ibadah. Hukum Fikih. Hukum fikih. Tauhid sah. Tapi belum pernah kita itu menjadi acuan kita. Mana tauhid yang mereka baca Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki? Mana tauhidnya? Tak ada, jarang kedengaran lapangan. Yang ada itu lebih. Padahal mereka ada termasuk apa? Tabi'in, ya kan? Termasuk salafus saleh. Yang tauhid mereka murni apa? Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini menjadi bahan pertimbangan kita ini.
Atau memang orang tak bertauhid, tak pakai tauhid orang itu? Pakai tauhid. Gitu. Kenapa tak? Begitu tidak kembali kepada tauhidnya Imam Syafi'i, Maliki dan Hambali. Begitu ya. Nah, lanjut lagi. Juga dengan mengkaji akidah golongan sesat dan mengenal subhat-subhat mereka untuk kita bantah dan kita waspadai. Nah, di samping kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kembali pada salafus salih, ya tak bisa dielakkan. Pasti kita juga akan membahas kajian-kajian yang menyimpang, kajian-kajian yang menyimpang. Katakanlah dulu aliran sesat, itu sudah pasti. Kalau sudah kembali kita kepada Al-Quran dan Sunnah, akan nampak kita nanti terbeda. Mana tauhid yang berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, mana yang tidak. Akan tanpa disadari, akan nampak kita nanti mana tauhidnya. Oh, yang ini Jahmiyah. Oh, yang ini Syiah Rafidhah. Oh, yang ini Khawarij. Nama-nama itu sesuai dengan sifat-sifat penganutnya. Nama itu sesuai dengan sifat-sifat orang yang memahaminya. Dari situ nanti muncul. Itu baru kita ketahui jikalau kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tauhid kita nanti kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Mengapa Ustaz? Nang ini agak lain, nang ini. Oh, nang ini tuh. Coba kita tengok. Tauhid. Oh, iya pula. Nang ini pula mengatakan taat. Nang kalau tak kafir iman. Kan begitu? Tak ada istilahnya iman turun naik. Tak sama dia. Nang ada sama dia kalau tak muhtar beriman. Kita lihat dulu apa? Al-Quran Sunnah. Tauhid tentang para sahabat, bagaimana membicarakan, mengkafirkan sama mengimankan seseorang. Ditengok. Ternyata terjadi penyimpangan. Kalau begitu ini adalah kelompok umpamanya Khawarij. Begitu. Oh, ini nampaknya Ustaz, ini nampaknya mengkafirkan sahabat ini Ustaz. Ya, Abu Bakar, Umar, apa lagi? Utsman, kafir katanya. Aisyah, tauhid mereka ini tauhid tahap katanya dibilangkan begitu kan? Maksud apa ini Abu Bakar, Umar ini? Abu Hurairah. Ini tauhid, kalau Al-Quran Sunnah tak mungkin ini Ustaz. Karena Al-Quran Sunnah tauhidnya tetap menganggap 4 sahabat adalah khalifah. Khalifah yang pertama siapa? Abu Bakar. Khalifah yang kedua Umar bin Khattab. Khalifah yang ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Aisyah ahlul bait. So, kalau begitu siapa ini orang Ustaz? Bagaimana tadi orangnya? Oh, yang ini Rafidhah. Ini yang selalu disandang oleh Syiah. Begitulah. Jadi tidak akan bisa dipungkiri sesudah nanti kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah akan nampak itulah jelas yang mana berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kalau kita tetap juga dilumpur itu sama-sama begini mau dilumpur, tidak akan kita kenali yang mana yang sesat, mana yang tidak. Tapi ingat, tugas kita mencari kebenaran, bukan mencari orang sesat. Boleh kalau bahasa cari-cari mana yang sesat, oh ini sesat. Akan muncul tentang hadis 73 golongan. Coba tengok, ada sambungannya. Coba baca dulu terus. Terus ya, lagi. Karena siapa yang tidak mengenal keburukan, ia dikhawatirkan terperosok ke dalamnya. Terus yang kedua. Oh, habis. Siapa yang tidak mengenal keburukan, maka dia akan terperosok dalam keburukan tersebut. Jadi semuanya itu semua. Kalau sama itu semua, berarti nama lagi bola kali kita berbicara hal itu. Padahal siapa yang tidak mengenal keburukan, maka kita akan terperosok di dalam keburukan itu. Jadi macam mana lah aku yang mengumpamakan supaya logika. Kalau kita
mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, akan nampak sendiri nanti tanpa pala kita cari-cari. Kan begitu, pala dicari-cari begitu. Yang tidak mengikuti, yang sesat, apakah itu Jahmiyah, Rafidhah, tak pala dicari-cari. Nah, macam mana mengungkapkan itu? Nah, bukan itu kita, mari kita cari dulu mana buku itu, biar kita kenali. Bukan. Asalkan mau kita mencari yang benar, asalkan ada yang tidak mengikuti yang tak benar, itulah dia. Jadi ungkapannya itu macam mana gitu ya. Jadi tak bisa kita pungkiri, pasti apabila kita kembali kepada Al-Quran Sunnah berbicara masalah tauhid, maka akan nampak kita lah jelas ya, yang mana tauhid-tauhid yang menyimpang, mana tauhid-tauhid Rafidhah, Jahmiyah, sampai kepada Mu'tazilah nanti akan nampak kita lah tauhidnya. Tapi ingat, tugas kita belajar untuk mencari yang benar, tauhid yang benar, yang sahih baca Al-Quran Sunnah. Bukan tugas kita ya mencari-cari di lapangan, ini Jahmiyah ini, yang ini Rafidhah ini orang ini, yang ini Mu'tazilah ini orang Mu'tazilah ini. Bukan itu tugas Bapak, bukan itu tugas kita, dan saya sendiri pun bukan tugas saya. Capek utak kita mampu begitu. Kita hari ini ya, kalau bahasa kampungnya, aku nang bodoh-bodoh nih, aku itu kira belajar Al-Quran Sunnah pertama di bidang tauhid agar sahih, agar benar tauhidku, agar benar tauhid keluargaku, agar benar tauhid anak-anakku. Tentang masalah orang tuh di situ Rafidhahnya tak bahas lagi itu, supaya aku jangan termasuk dengan orang itu saja. Bahas Al-Quran dan Sunnah. Nah itu. Jadi karena ada hadis yang 73 golongan. Jadi 73 golongan akan terjadi pada umatku, satu yang selamat, 72 lagi kata Rasul berada di dalam neraka. Na'udzubillah. Tugas kita Pak, belajar supaya kita yang selamat. Bukan tugas kita mencari-cari yang 72 pula. 72 ini Pak, ini masuk dia ini. Ini tak masuk yang 72 dia ini. Jangan, capek. Jangan itu kerja Bapak. Akhirnya nanti Bapak menjadi orang-orang itu pula tugas Bapak nanti. Jangan. Tapi kita berdoa kepada Allah, aku belajar tauhid berdasarkan Al-Quran Sunnah supaya selamat aku dari yang salah satu dari 73 golongan tersebut, agar tauhidku mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Coba tengok waktu kita. Mati pulang itu tadi. Habis waktu ya. Jadi hadirin rahimakumullah, nanti akan datang apa akan datang? Memberi perhatian pada pelajaran akidah yang sehat. Yang kedua nanti memberikan perhatian tentang pengajaran Al-Quran dan As-Sunnah, tentang pengajaran akidah dan tauhid yang sahih ini. Memberikan perhatian, sungguh-sungguh kita berikan perhatian. Kalau bisa setiap masjid, setiap musalla, tiap subuh seperti ini, kita buka pengajian-pengajian tauhid di mana-mana. Cukup memberikan perhatian. Ya, tak usah balas sebab terjang di luar kota, dalam kota kita aja pun, ya setiap subuh atau setiap maghrib terus menyampaikan tauhid ini. Cukup perhatian, insya Allah. Ya, cukup memperhatikan ya mana-mana daerah yang tauhid ini kosong, ya bagaimana cara masuknya, bisa kita pengajian ke sana, gitu kan. Ada yang sanggup korban, baik dana, waktu maupun kendaraan, kita isi. Tak bisa dalam musala masjid, tak bisa masjid musala, tak bisa musala rumah, kita masuki 10 orang pun jadi, kita isi masalah tauhid ini. Setiap sudut kita sebarkan tauhid, tauhid kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah tentang kitab tauhid ini. Itu harapan kita semoga. Jadi wallahu a'lam, ya sampai di sini dulu yang mampu untuk kita ungkapkan. Ya, di mana ada kekurangan, kelemahan atau tidak sesuai dengan keilmuan yang pernah Bapak pelajari, dan begitu ya mari kita sama-sama belajar. Kalau Bapak bertolak belakang dengan kajian ini, ya ada juga baiknya Bapak ikuti saja dulu
Bapak dengarkan, nanti Bapak perbandingkan dengan ilmu tauhid yang pernah Bapak pelajari. Tapi betapa agak tak enaknya kalau tidak ada standar tauhid yang Bapak selesaikan, tiba-tiba Bapak, aku tak setuju dengan tauhid kembali kepada Al-Quran Sunnah ini. Itu yang agak lucu sekali. Jadi kalau udah ada standar tauhid yang pernah Bapak tamatkan selesai, baru Bapak perbandingkan dengan tauhid yang kita bahas di subuh hari ini, insya Allah akan saling menambah keilmuan kita bersama. Jadi mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.